Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik, kita coba berikan pembahasan mengenai pajak, di mana penghasilannya adalah penghasilan yang fluktuatif, artinya bisa naik bisa turun. Tapi untuk kali ini saya berikan contoh di mana seseorang mendapatkan penghasilan, kemudian tiba-tiba penghasilannya naik tanpa ada rapelan di penghasilan sebelumnya. Baik, kita lihat di sini soalnya adalah Umar bekerja pada perusahaan antara. Saya perbesar sebentar. Oke. Kemudian Umar nih penghasilannya sebulan 20 juta per Januari. Artinya dimulai dari bulan Januari Umar tuh punya penghasilan 20 juta. Dia membayar iuran pensiun sebesar 200 ribu dan Umar sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Pada bulan Juli penghasilan Umar naik 5 juta. Ingat, dari 20 juta dia naik 5 juta sehingga pada bulan Juli penghasilan Umar itu adalah 25. Juli di sini adalah Juli per akhir Juli. Artinya per 31 Juli. Oke, nah langkah pertama untuk menghitung pajak penghasilan seperti ini kan ada beberapa cara penghitungan dalam pajak penghasilan. Ada yang menggunakan yang namanya stelsel nyata. Stelsel nyata itu adalah dengan penghasilannya benar-benar diterima nyata, real. Ada juga yang menggunakan stelsel anggapan. Stelsel anggapan itu maksudnya adalah jadi dianggap bahwa tiap bulan itu penghasilannya sama. Nah, kita akan coba hitung. Yang pertama adalah langkah pertama ketika bulan Januari, maka Tuan Umar ini bisa menghitung penghasilannya untuk mendapatkan pajak penghasilannya. Langkahnya adalah lihat gaji sebulannya. Nah, di sini gaji sebulannya adalah 20 juta. Kita simpan gaji sebulannya 20 juta. Selanjutnya, apakah ada pengurangan? Nah, di sini ada pengurangan. Pengurangannya yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan itu besarnya 5%. 5% dari gaji Tuan Umar, dari 20 juta berarti. Sehingga hasilnya adalah ini harusnya 1 juta. Catatan untuk biaya jabatan itu maksimal 500 ribu. Jadi ketika angkanya lebih dari 500 ribu, maka dia harus limitnya sampai 500 ribu. Walaupun di sini 5% dikali 20 juta itu hasilnya 1 juta, tapi harus tetap ditulis 500 ribu karena lebih dari 500 ribu. Oke, yang kedua ada iuran pensiun. Iuran pensiun. Iuran pensiunnya di sini bayar 200 ribu dan sama iuran pensiun itu maksimal 200 ribu. Oke, selanjutnya di sini menjadi pengurang. 20 juta dikurangi 500 dikurangi 200 sehingga hasilnya adalah 700 ribu dan penghasilan neto per bulan dari Tuan Umar adalah 19.300 ribu. Nah, ini kita sudah dapat penghasilan neto per bulan. Ingat, dicatat bahwa ini per bulan. Nah, kita menggunakan stelsel anggapan. Dianggap bahwa Tuan Umar itu gajinya flat, artinya sama tiap bulan yaitu sebesar 19.300.000 untuk gaji per netonya. Nah, sehingga kita setahunkan dulu penghasilan netonya adalah 19.300 dikali 12. Maka hasilnya adalah 231.600 rupiah. Nah, ini dia. Ini gaji Tuan Umar per tahun. Ingat, ini menggunakan stelsel anggapan. Nah, sehingga kita cari PTKP-nya. Nah, PTKP-nya hitungannya kan per tahun. Nah, jadi kita buat di sini. PTKP yang pertama adalah untuk wajib pajak. Wajib pajak di sini adalah maksudnya adalah Tuan Umar. Karena tadi Tuan Umar yang punya penghasilan. Nah, untuk Tuan Umar atau seorang wajib pajak itu diberikan PTKP 54 juta. Yang kedua, tambahan wajib pajak kawin. Tuan Umar kan sudah beristri tapi belum punya anak, maka dia ada tambahannya sebesar 4.500.000. Cukup sampai sini karena belum memiliki anak. Kalau statusnya berarti K0, kawin tapi belum punya anak. Nah, seperti ini. Sehingga total PTKP-nya adalah 58.500. Nah, dari sini ada yang namanya PTKP, maka akan ada yang namanya PKP. Nah, ini dia PKP-nya. Pendapatan kena pajaknya. Dari mana hasilnya? Dari 231.600 dikurangi 58.500. Maka muncullah PKP-nya sebesar ini dia 173 juta 100.000. Nah, setelah ini maka kita bisa menentukan Tuan Umar kena berapa tarif. Ingat, ini merupakan pajak penghasilan itu menggunakan tarif progresif. Jadi dia menggunakan tarif progresif, sehingga tarif progresif itu besarannya saya berikan contoh di sini, ya ada tulisan. Nah, ini dia. Untuk tarif progresif itu
antara 0 sampai dengan 50 juta, maka dia akan kena 5%. Kemudian 50 juta sampai 250 juta kena 15%. Nah, kita lihat Tuan Umar nih penghasilannya kan 173 juta 100 ribu. Berarti posisi Tuan Umar itu posisinya ada di sini. Di kisaran 50 sampai 250 juta. Maka Tuan Umar kena tarif 2 kali. Tarif pertama 5%, tarif kedua 15%. Kita buat di sini. 5% yang pertama, 15% yang kedua. Nah, 15% ini dikalikan dengan 50 juta. Loh kok kenapa 50 juta? Nah, ingat tadi ketika tarifnya 0 sampai dengan 50 juta, maka batas maksimal kena 5% itu adalah 50 juta. Karena di sini ada sampai dengan 50 juta. Ketika 50 juta 100, nah 100-nya itu nggak masuk ke tarif 5%. Jadi yang 50 jutanya saja maksimal. Oke, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita masukkan di sini 50 juta kali 5%. Maka hasilnya adalah 2.500.000. Nah, tarif yang kedua, karena Tuan Umar kisaran tadi 173 juta 100 ribu, maka tarif kedua 123 juta 100 ribu dikalikan 15%. Ini dari mana? Ini tuh dari sini. Dari Tuan Umar penghasilannya total yang PKP dikurangi dengan 50 juta. Jadi, logikanya begini, 173 100 ini, karena Tuan Umar kena dua tarif, 5%, dan 15%, maka ini dibagi dua. Yang pertama adalah 50 juta. Karena ini aturannya sampai dengan 50 juta untuk 5%. Yang kedua adalah sisanya. Sisa dari 173 juta dikurangi dengan 50 juta. Maka di sini adalah 123 juta 100 ribu. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Sehingga kita kalikan di sini hasilnya. Kita lihat. Ini rumusnya sudah betul atau tidak? Oh iya. D21, F21. Ya, berarti sudah betul. Hasilnya adalah 18.465.000 untuk tarif 15%. Sehingga total pajak setahunnya adalah ini, 20.965.000 rupiah. Maka kalau kita cari per bulan adalah ini, 1747.83. Kita bulatkan saja menjadi 1.747.000 untuk mempermudah. Nah, mudah-mudahan sampai sini bisa difahami. Nah, selanjutnya kita buat di bawah saja. 1.747.000. Nah, seperti ini. Oke. Kita hapus dulu ini biar rapi. Nah, selanjutnya kita akan mencari tarif pajak dan besaran pajak untuk Tuan Umar ketika gajinya naik. Nah, ini kita coba cari. Nah, ingat sebelum saya cari yang naiknya, ini besaran PPh ketika bulan Januari, berarti Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Berarti ini artinya ada 6 bulan. Kalau kita lihat besar pajak untuk 6 bulan. Kita buat saja langsung Januari sampai dengan kita langsung hitung, berarti hasilnya adalah tadi kita bulatkan saja. Ini kita bulatkan dahulu. Jadi 1.747.000. Nah, ini kita pembulatan. Jadi hasilnya kita kalikan. Ini 6 itu dari 6 bulan. Oke, nah ini dia. 10.482.000. Nah, ini untuk 6 bulan. Artinya ketika bulan Januari Tuan Umar dapat gaji sebesar tadi 20 juta kena pajak 1747. Terus bulan Februari Tuan Umar gajinya 20 juta kena pajak 1.447. Sampai dengan bulan Juni dapat gaji 20 juta kena pajaknya 1.747. Sehingga dari Januari sampai Juni Tuan Umar tuh sudah bayar pajak untuk 6 bulan. Maka ketika dia ada penambahan, maka kita hitung sekarang penambahannya. Yang pertama adalah kita ambil dulu ini formatnya. Nah, kita buat di sebelah sini supaya agak sedikit beda. Nah, ini yang pertama, gaji sebulannya berapa? Nah, gaji sebulan Tuan Umar itu tadi 20 juta untuk yang pertama. Ketika dia naik, jadi ini gaji sebulan ini dimulainya dari
Juli. Nah, 1.250.000 karena lebih dari 500 kita ganti menjadi 500.000. Oke. Selanjutnya kita geser sedikit lagi. Oke, kita lihat iuran pensiunnya masih sama 200.000. Oke, sehingga ini menjadi pengurang. Ini kita totalkan. Oke, totalnya adalah 1.000. Ini angkanya sama, maka di sini kita dapatkan penghasilan per bulan. Catatannya adalah dia neto. Ini kita kali dengan 12. Nah, inilah hasilnya gaji Tuan Umar selama hitungan per tahun. Oke. Setelah ini kita cari PTKP-nya. PTKP-nya kita ambil saja langsung dari sini dan kita masukkan di sini PTKP-nya. Oke. Oke, maka total PTKP-nya kita rubah di sini. Oke, total PTKP-nya sama 58.500. Maka ini kita kurangi untuk penghasilan neto per tahun dikurangi dengan total PTKP, maka muncullah di sini. Berarti kita buat di sini. Tadi pajaknya Tuan Umar 233, berarti ada di kisaran 15%. Ya, kita cek 233 itu masih di kisaran ini level kedua 15%. Oke, kita masukkan berarti sekarang yang pertama 5%, ini kita ambil saja. Oke. Nah, ini berarti kita gunakan rumus penghasilan Tuan Umar itu ini dikurangi dengan sebentar. Ini kita kurangi dengan 183.100. Kita hitung besar pajaknya langsung saja. Kita kalikan dengan 183.100. Oke, berarti besar pajak tadi pajaknya kita langsung hitung saja. Kita buat di sini. Berarti sama dengan kita tambah. Oke, 29.965. Oke. Ini besar pajak Tuan Umar. Nah, ingat catatannya di sini adalah total pajak setahun. Jadi dianggap tahun. Oke, maka kalau kita ingin per bulan, maka kita bagi dengan 12. Maaf. Oke, inilah besar pajak per bulan. Nah, kita buat pembulatan saja. 24, 9, 24, 97. Nah, kita buat seperti ini aja. Oke. Kita buat 24.97.000. Nah, seperti ini. Oke, ini dapat untuk penghasilan Tuan Umar ketika penghasilannya naik menjadi 25 juta. Jadi besar pajaknya pun ternyata naik dari 1.747.000 naik menjadi 2.497.000. Nah, maka kita bisa hitung dari November. Nah, jadi kita hitungnya sampai November. Nah, nanti kita ingin mengetahui pendapatan realnya selama setahun. Nah, itu yang kita gunakan Stelson nyata. Sehingga di sini kalau dia 5 bulan berarti ini kita kalau baru di sini. Sebentar. Kita buat udah lebih cepat. Kita buat di sini. Oke. Nah, gaji sebulan Tuan Umar. Nah, ini kita bukan gaji sebulan. Jadi gajinya adalah kita buat di sini gaji Tuan Umar. Kita buat di sini menjadi beberapa bagian. Nah, gaji Tuan Umar yang pertama adalah, ingat tadi dari bulan Juni. Nah, kita lihat gajinya berapa. Pertama, dia 5 bulan.
dia 5 bulan. Kemudian selain 5 bulan, dikalikan dengan gajinya Januari Juni itu 20 juta. Oke, maka ini total gajinya. Bulan gaji dari bulan hitungannya sampai Desember. Karena kita menghitung total semuanya. Nah, berarti bukan 5 ya, 6 bulan, sorry. Oke, berarti di sini sama 6. Kita kalikan dengan 25 juta. Oke, ini videonya terlalu panjang waktunya. Kita kalikan. Nah, ini 13 juta, jadi kita buat 500.000. Biaya jabatannya, maaf, ini biaya jabatan langsung per tahun. Langsung per tahun. Berarti kalau 500.000 dikali 12 itu hasilnya 6 juta, maksimal 6 juta. Oke. Kita sudah dapat biaya jabatannya 6 juta, kemudian pensiunnya ini hitungan pensiun per bulan. Per bulannya 200.000, berarti kalau setahun ini berarti 2.400.000. Kita buat langsung 2.400.000. Oke, ini ingat hitungannya per tahun ya. Jadi kita bisa buat sini. Selanjutnya, inilah total dari kita buat besar dulu. Oke, inilah total dari pengurangan untuk gaji Tuan Umar. Nah, selama setahun Tuan Umar dapat 270 juta, ini stelsel nyata berarti hitung pajak dengan penghasilan nyata. Kemudian pengurangannya adalah 8.400.000 sehingga penghasilan neto per bulannya, nah ini bukan penghasilan neto per bulan lagi, berarti kita langsung hapus. Nah, kita langsung hitung penghasilannya per tahun. Kita hapus dulu. Nah, penghasilan neto setahun berarti tinggal kita kurangi 270 juta dikurangi dengan 8.400.000. Nah, ini penghasilan Tuan Umar per tahun secara neto. Nah, setelah itu kita masukkan ke PTKP. PTKP-nya 54 juta, kemudian 4.500.000. Sehingga hasilnya kita buat di sini biar rapi. Oke, ini kita kurangi berarti penghasilan kena pajaknya 261.600.000 dikurangi dengan 58.500.000. Nah, ini 203.100.000 selama setahun. Nah, kemudian kita masukkan ke besar tarif pajak. 203 juta berarti kan posisinya sama di 15%. 5% dikalikan 50 juta, ini kita 203 juta dikurangi dengan 50 juta. Oke, kita lihat hasilnya 153.100. Maka ini hasilnya total pajak setahunnya adalah 25.465.000. Nah, sampai sini dulu. Oke, setelah itu ini kan total pajak setahun. Nah, dia sudah bayar pajak dari bulan pertama Januari sampai dengan bulan 6 bulan. Nah, kita lihat tadi itu dia sudah bayar pajak berapa? Tadi untuk 6 bulan itu dia sudah bayar pajak, ini dia 10.482. Nah, kita masukkan di sini 10.482.000. Nah, kemudian dia pun sudah bayar pajak. Bayar pajak itu selama hitungannya tadi kita lihat dulu. Oh, maaf, di sini hitungannya saya bukan 5 bulan, harusnya 6 bulan. Karena sampai Desember ya. Oke. Kita ganti. Nah, ini yang sudah kita bayar. Jadi langkah terakhir ini sebetulnya kita ingin mengetahui berapa sih pajak di bulan Desember. Nah, berarti selama 5 bulan kan? Tadi hasilnya berapa? Kita lihat dulu. Setelah 5 bulan itu hasilnya 12.485. Oke, kita masukkan 12.485.000. Oke. Formatnya kita ganti 12.485.000.
Oke, ini selama 5 bulan. Nah, selanjutnya kita hitung ini total pajak yang sudah dibayar. Nah, kita hitung total pajak yang sudah dibayar, berarti kita jumlahkan. Hitung pajak dan bulan Januari. Ini kesimpulannya. Juni dengan November, kita lihat besarnya pajak. Kita buat di sini besar pajaknya ketika 20 juta adalah tadi hitungannya yang 1747. Besar pajaknya adalah 1747.000. Nah, ini bulan Februari, kemudian Januari, bulan Februari, bulan Maret, April, Mei, Juni besar pajaknya sama. Ketika bulan Juli besar pajaknya dia berbeda. Nah, karena sudah ada kenaikan. Bulan Juli itu tadi ini 2497. Jadi kita masukkan di sini. Nah, 2497. Nah, ini ketika bulan Juli. Juli, kemudian anggap saja Desember. Tuan Umar tuh bayar pajaknya harus dengan posisi gaji 25 juta sudah mengalami kenaikan, maka Tuan Umar tuh harus bayar pajak sebesar ini 2.498.000. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan coba buat video selanjutnya, yaitu tiap bulannya dia berubah. Nah, mudah-mudahan kita bisa membuat videonya dan ada waktunya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.